Terus awal mulanya Mbak Gino niku umur 14 tahun sudah mulai seneng wayang. Ning kurang dukungan sekang keluarga wong tua. Mbak Gino ada tragedi yang menjadikan Mbak Gino fenomenal. Tekaning tengah segara menangi puser di segara. Yang bisa melihat hanya Mbak Gino. Akhirnya perahu itu turun ke bawah gimana dan itu menjadi mulai populer. Mbak Gino ditangkap nang Nyai Roro Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ketemu maning longaner ke nanti ketemu karo Nyong ya, kaki Cipto karo kaki Seto. iya Dina kiye spesial banget. Nah, Setelah sekian lama ya. setelah sekian lama tidak bersua, aku maning dalamnya Mas Gandik maning. wis janjian Wis janjian. dinake kudu klambine padha karo sing iki. Mas Gandik wis ngomong nek arep ngene maning kudu nggawa klambi sing padha, Iya. langkone padha, Iya. ya kan? Maskere padha. Gelasnya padha Gelasnya padha. rompine padha jadi orang bahas ki ora ding Oh, dicicip mau Mas, dia ngomong dek apa sih? Mas Gandik sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. sing ora ketemu ya Mas Iya, sesuai banget. Aku dina kiye tim longan Iya. ya arep ngucapna selamat ulang tahun kanggo Mas Gandik barokah singkat gitu sing ke pira Mas? 26. 26. kayak selawe kok tuh Hah? Mainannya kayak selawe kok Kira malah 17. Kayak pertama lagi dalang. Jadi ya moga-moga keberkahan, Iya. suksesan, keluarga samawa. Amin. Oke sing apik-apik lah. Oh iya Mergane apa? Nek jenengan nasib apik nyong melu. Amin. Terutama sing pada ngintip melu nunu. iya bener Ya. sama ngerti pas mayang dicek orang kenal mau apa Hah? Anu kajur gitu. Iya. Mau ya. Bingi pas saya orang mau orang Jujur mau rasa lombone. Tapi yang jelas ya ke event ki nyong anu karo tim longan arep ya kowe berbagi kebahagiaan ya jenengan juga lagi merayakan. Moga-moga bisa merenung, bisa meresapi, meres wedhus, meres apa bae. Jadi bertambahnya usia lebih barokah. Amin. Nah, kanggo ngemutna usia, ngomong-ngomong usia ya Mas ya. iya apa Aku kepengin ki kanca-kanca ki kepengin ngerti story betul. Sejarah. Jago nyetori nah banget. iya story atau sejarah babakan Sejarah babagan Mbah panjenengan Mas Suwargi, Mbah Gino. Kowe akeh banget lagi jenengan anu wingi anu kontene tak culna tak burna kaya darah sing 5 pasang gue. Akeh banget sing njaluk jare aku jajal lah kan Pak Gino sejarahnya lah, Pak Gino sejarahnya. sisane iki ya Sisane ge tadi nyong akhirnya balikin maning Mas Pangapura berarti Mas. Ya nyong yang enggak roti. Nggih. Atur nuwun iki. Iya. Dia ada orang legeh lah ya. Ujung karo tempatnya pada bayar. Kok perusahaannya siji Ya. praktik lah ya orang pak lah. Oke, apa ingin aku sing pada jaluk masalah sejarahnya, storine, penjenengannya Suwargi Mbah Gino. Ya mbok sira sapa jenengan wis tau didongengi ramane, apa wis tau ya ngalami dewek. Ngalami dewek. Kowe kepriwe mula bukane. Iya. Mula bukane nganti penjenengane dari mulai lahir nganti tekan ngerembang. Dadi dalang fenomenal. Fenomenal siapa? ya Terkenal dadi inspiratif sing nganti wong akhirnya Pak angger dalang orang nganggo versine Gino udu Banyumas. iya Dalang Banyumas Gino ya dadi ikon. Kuwi mbok nyong bisa diceritani ya Pangapura. Iya. Bisa apa ora kowe? Sederenge matur nuwun niki kula pun dirawuhi malih. iya
dangu mboten kepanggih niki. Iya. Saged kepanggih malih jan senenge Nah, luar biasa. apa jalukan juga juga pernah bae lah. Terus kan kudu padha karo gemien. Iya ya. Untung bisa kompak. Wis. Aduh. Nyobeki tek laminating. Tanggo siki iya. Wis suwe banget, Bu. Jadi ribon lah ya. Istilahnya ribon. Ya alhamdulillah sederengipun kula njabaraken tentang kisah sang maestro dalam Banyumasan. Kula matur nuwun sanget dumateng longan Banyumas ingkang sampun kersa kepengin ngerti sejarah Mbah Gino karena sangat dibutuhkan dan hanya di longan Banyumas yang akan mengorek kisahnya almarhum Ki Sugino Siswocarito. Maestro kok. Semoga ini bisa diperiksani oleh piantun-piantun agung dari kepemerintahan Banyumas bisa untuk menjadi Mbah Gino itu ikon Banyumas. Generasi muda juga kok inspirasi. Jagat pewayangan. Bener. Sing sepuh-sepuh karo nostalgia nyoganu ketemu bokeh iki nonton dalang Gino. Ya bisa jadi. Iya kan? Nang ngisor tetean gesruk. Angel loh. Semoga longan Banyumas tambah ngrembaka. Amin. Ya, nyong padaya melu ndongakna moga-moga suwargi Mbah Gino juga insyaallah nang kana ya wis dianukna nang tempat sing paling main lah. Amin. Bicaranya pembuka apa penutup sih? Ora buka. Ya. Buka. Kan buka dengan doa ditutup dengan doa. Ya. Ke awal mula bukane kowe nyong pengen. Mbah Gino niku lahir 14 Mei 1937. 37 sebelum kemerdekaan. Betul. Ada yang menyatakan bahwa Mbah Gino 17 Agustus memang banyak. Sebelum ada biografinya Mbah Gino kan ada yang menyatakan bahwa Mbah Gino 17 Agustus itu sebenarnya salah. Aslinya 14 Mei 1937. Nah, itu termasuk apa klarifikasi juga. Betul. Nanti pada salah. Betul. Nah, terus Mbah Gino lahir di Desa Sawangan, Batik Raja. Berarti yang mau ke Maragati. Ya, Maragati. Ini lah. Di situ. Gitu. Berarti kawit sesepuhnya juga tempriku nggih. Aslinya. Aslinya kan bapaknya almarhum itu sebenarnya bukan dari seniman. Bapak ibunya itu bukan seniman. Kayaknya pejabat apa ya nyontok krungu ya. Terus Pak Gino niku bapakipun kepala SR dulu kan. Iya. Ini diceritakan nganu Mbah Rasito. Kepala SR. Terus ibunya rumah tangga, ibu rumah tangga. Itu ya berarti orang anak darah seni kan. Bapak aja ngomong orang anak darah seni. Orang ngerti cicit buyut cangga. Iya, maksudnya sing langsung kayak segi tetep wong lahir ki duwe seni. Ora seni wetenge lara. Iya. Mulane anggar seni maring ana mburi. Iya, tapi kan mesti kira-kira babagan seni sing ora seni wetenge lara wis nembe episode iki. Berberala. Tenan dewek bae. Tenan dewek ora urusan. Syukur ya nasi ngendos. Ya, nah kowe terus terakhir nggone Mbah Gino Suwargi kedua sedulur pira Mas kira-kira waktu kowe nek almarhum Mbah Gino niku gadah sederek namung setunggal niku Eyang Sul tapi sampun sedo. Gitu terus derenge Mbah Gino sedo Eyang Sul sampun sedo. Cuman adik napa berarti monine Bekayu. Beda niku napa beda ibu. Beda ibu. Apa bapak pada tapi beda ibu. Sejen biyung. Angger nyong karo ki pada Mas manten jadi bapak sejen bapak biyung kewalon. Itu apa-apa. Sebabnya bapaknya kok bapaknya nyong pada baik bapak-bapak. Iya. Sing dadene nunggal ladam iki. Nah berarti niku mbon nggih kali lah terus dilanjutkan maning perjalanane Mbah Gino. Nah wis perjalanan Mbah Gino nggih kawit kula alhamdulillah wekdal nika memang taken kali almarhum terus diperkuat dengan bapak kula piyambak terus kula mensurvey
ke sedulur-sedulure Mbak Gino. Ya. Nah, terus awal mulane Mbak Gino niku umur 14 tahun sudah mulai seneng wayang. Umur 14 tahun sudah mulai seneng wayang. Ning kurang dukungan sekang keluarga wong tua. Beda karo Mas Bandi. Iya. 7 tahun urung seneng tapi bersana limang darah kena dukungan seneng. Iya. Gue lah Terus akhirnya nggih. Lah lajeng Mbak Gino niku sederenge mayang, sederenge sinau dalang mengikuti tunil. Tunil niku ketoprak. Oh iya. Nggih. Pertunjukan harus semacam nobong ya nobong ya. Jadi sering main ketoprak, otomatis jiwa teaternya nek zaman siki Terasa. Menjiwanya terasa. Oh maksudnya melu dadi pemain tunil. Betul, pemain tunil. Ya pemain tunil yang mikuli mikune nopone Ubur ambene kuwi lah gitu. Nah terus mengikuti tunil sinau dalang waktu itu orolin orang mana? Orolin orang mana? Begitu sudah menginjak 17 tahun Mbak Gino gebiak tapi tanpa sepengetahuan Orang tua. wong tua. Kayak Karena gue kurang restui. barang wis gebiak nang wong tuane anak berita bahwa si Dino mayang. Aslinya kan Mbak Gino Sudino bukan Sugino. Oh, iki juga klarifikasi. Aslinya Sudino bukan Sugino. Maksudnya nama aslinya Aslinya. Sudino. Nah terus ana omongan kang warga ki Dino mayang. Oh lapor mari Iya. niku. Ning mayangane ora apik kaya niku. Wah, bapake Mbak Gino niku duka. Kesuh. Ngomai. Aja dadi dalang ngisi-ngisina. Iku ceritane. Lah terus setelah itu beliau tetap mantep golong gilik carane kudu dadi dalang. Pamit maring biyunge. Bu, aku tetap dadi dalang. Nyem arep mulai prihatin. Mulailah tapak beratap pertama itu di dalam sumur rumahnya di Sawangan sekarang masih ada. Sumuran iku tes. Jam 6 pagi itu masuk sumur, keluar jam 6 pagi lagi. Itu pamit sama yang hanya tahu cuma ibu. Saking anu kuwi ya gilike Wah, TKT ya. Ade bener. Ya ki mau sing kaya tak cerita sing pas wingi Iya. pertemuan dek wingi kae sing kae. Ya kuwi anu hubungane karo kowe pengen menguji kekuatan fisiknya di situ. Siji gue. Iya. Ping loro longan-longan ben pada ngerti. Pak Gino ya tau ora apik nun sewu ya. Sewu mayangnya tau ora apik dalam artian apa? Ora nana sing hal-hal sukses ki ora nana sing instan. Apa maning anu kuwi belajar dewe. Padahal dulu suluke ya blero, orang tanya ngomong dan itu sama yang tak alami saya. Pertama saya dalang pas kebiak. Berarti intinya ya Berarti anggar nyong blero itu punya harapan ya toh. ya Ini sange ada. Wis keprok blero. keprok banget kok. Ana harapan apa? Ya wis harapan kok turu bae. Bener. Ya. Kayak inspirasi nggo generasi muda sing siki lagi pada pelajaran dalang. Nang pepadi junior ya. Nanti nak blero ki tenang bae, wong belajar ya kayak aku. Dan itu sudah menjadi tipikal orang nek dalam arti suara nek urung gorgori apa ya? Ya, gorgori. Ya, kan. Nanti pastinya akan semakin banyak kita jam terbangnya, semakin kita terasah di sini. Ya. Dan jadi aja di blero. Anak ciri khasnya dewek. Iya, dan itu sudah wajar dalam bocah, dalam remaja blero yang sudah wajar. Nanti sekian lama kita sering mayang, kita sering latihan ya terbentuk sendiri. Wah sing ora wajar nyong berarti. Iya, jadi jangan pesimis lah. Anak-anak nyong blero, remaja blero, siki ya blero ya. Nah, kok sih memang pengecualian. Wine be blero. Wine be fales. Oh, kudu hasil. Ya wis kowe berarti mau wis tekan ngaring gedaden pertama ora disetujui. Ya. Nah, tapi golong cilik kepengin tetep arep pengen dadi dalang nanti tekan tapak sumur gue itu ya. laku prihatin pertama. Sing dipamiti ngomong Ibune. Padahal aku prihatin ana 100 jujur bro. Pakai banget ki mung episode ki ya. lo ayo sabar iki. Oh, siap ya, siap. Nontonnya kan wis. Ya. Nah, terus Bre, ya kowe mau hasilnya terus
Geletak mau prihatin kowe mau terus akhirnya ya kan sing dipamit ibu nih. Iya. Ya terus akhirnya kita kan dadi ngerti mau langsung rumah. Dan ketika itu almarhum Mbah Gino sudah selesai laku prihatin wis pamit biyunge dan selesai langsung Mbah Gino niku nguber gebiak 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dilakoni teng bae dan alhamdulillah ketika berarti 22 antara 21 apa 22 lah dulu. Itu sudah gebiak 7 hari 7 malam. Dan alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat. Kan kayak gitu Mas. Nek dalang kan butuh niaga. Ya. Nah, waktu kuwi pertama jenengan ngerti ceritanya Mbak Gino langsung duwe pengiring. Nggih, nek untuk niaga itu dulu ada informasi dari Mbah Kardi Sawangan sama Mbah sinten niku setunggale kula kesupen. Memang Mbak Gino niku mungut niaga sing ngiringi ketoprak. Tonil. Tonil tadi. Terus Dicaweli lah. Dicaweli arek mayang kan. Alhamdulillah 7 hari 7 malam sudah mayang bapaknya almarhum tahu. Tapi informasi dari masyarakat bahwa lagi lah dalang. Nah, wis dadi mau sing dalang pertama rapik sing wis mulai metu kuwi. Betul. Dan setelah ramane Mbah Gino niku sudah wis lah pancen dalanmu nang dalang, akhirnya diperbolehkan dalang. Gitu. Dan mulai dari situ lah pelaku prihatinnya lah sangat luar biasa. Berarti mau-mau ini juga Mbak Gino belajar dewek ya Mas? Belajar sendiri. Otodidak. Mulane pertama ring Mas Gandik ini ora gelem ngajari. Karena wong sing diajari iki bisa jadi mau para-para ora genam malah mengko cara gue ini bubar orang nyaman. Soalnya wis ngrasakne dewek Mbak Gino nyombe belajar dewek dadi untune kudu kayak kuwi jalane. Ya pikir-pikir. Berarti gue memang kudu semangat, tetap punya teguh pendirian, nyuar dadi apa siap, dadi dalam siap dengan laku prihatin gue mau. Nah terus perjalanan selanjutnya gue mungkin perjalanan selanjutnya berarti beliau almarhum nopo carane ke jenjang ini Mas pernikahan. Ya jenjang pernikahan. Berkeluarga kepanggih kali suwargi Mbah Putri kula sing asli. Niku almarhumah Ibu Nasim. Niku aslinipun Kedung Wulu Serowot. Nah, tanggane Mas Irfan. Iya. Nah, terus kepanggih. Niku ini ada kisah yang belum pada tahu ya. Tapi saya diceritakan oleh almarhum. Jadi dulu itu beliau senang. Cuman kan beliau kehidupan di Sawangan ke ibaratnya lenggaung. Nun sewu ya, bukan berarti lenggaung itu kasar, tapi lenggaung itu adalah sebuah sebutan dari Banyumas. Lenggaung itu pada preman. Mbok Gino kan, terus sebutnya iyalah iku lah. Nah, dedang kota lenggaung seneng karo Ibu Nasim. Tapi orang tuanya Ibu Nasim enggak menyetujui. Ibu Nasim dijodohkan dengan orang lain. Dengan cerdasnya almarhum ya, pintarnya almarhum. Malam-malam gue caranya gawe wara-wara. Nganti ngesuk sinas di nikahna karo kiye. Aja takon dosa arep tegawe geger desa Kedung Wulu. Jam 2 malam Ibu Nas itu diculik lewat jendela. Wis. Esok arep anas sketsane aja. Tenang bae. Iya. Iya wis ana peran sing dadi jendela. Kamu lah. Bagi nono. Nyong jendelane. Kok jendelane sih tak-tak. Terus diculik kan. Diculik arek disetujui oleh orang tua. Si diculiknya gelem ya waktu gue. Gelem. Berarti untuk diculik gitu ya. Jadi katanya dulu sebelum diculik ya pacarannya ke nang kali loh Mas. Nang kali nggon Perak Serowot kan ada kali itu. Pacarannya nggon nang kali Simbatiri. Pacarannya Mbah Gino karo Ibu Nas itu adiknya Ibu Nas. Berarti kakine Nyong. Iya betul kaki Nom lah. Kaki Arjo asmane. Yang Batiri itu kaki Arjo
nunggone Mbak Gino pacaran pinggir kali ketemu bro. Kowe pacarane mungkin wis nganggo Solo. Oh iya apa kayak Anak wacana apa? Iya apa arane? Gandrung-gandrungan. Gandrungan wayang. Monismu. Mulane anggere nang lakon payang, kan anggere lagi gandrungan kowe. Nah, Makanya jos banget ya. Jos banget. Nyukma banget jebule ana storine, jebule. Orang mungkin bombong banget tuh. Iya. dan itu menjadikan itu yang bisa membuat menjadikan ini inspirasi buat teman-teman dalang ya. Jadi Mbak Gino kenapa bisa menjiwai wayang? Kenapa Mbak Gino bermayang ke nyukma? Wayangnya urip karena beliau memang memasukkan lelakonannya beliau itu dimasukkan ke wayang. Iya. Gitu. Dan penjiwaannya itu terwujud ketika beliau ikut tunil. Beliau kan kudu peran ya, untuk menjiwai dan ketek mengek loh. Lah kowe akhirnya disatukan itu kecerdasannya beliau di situ. Iya. Soalnya ceritanya ki emang ora mung jerek. Nglakoni dhewek dadi ya kowe wis dadi wis lanyah iki lah. Ngerti Nyukma wong genah. Wis iki angger siki sih ana tampilane. Mamane ana video, ana kowe kan keton iki anu iki. Ya Ganu kan zaman kaset, Mas. Kaset bisa wong ngerti lho Mas. Iya. Ki suarane Perkudara. Ki suarane Bima. Iya. Perkudara Bima pada. Kok ngantuk maksudnya. Ki anu Dursasana bisa. Mung krungu suarane tok. Tapi Dursasanane biasa bae mari nyong lho. Ya mbok kaya kok. Dermokati. Nah, berarti kowe story awal yang kisah cintanya. Kayak nembe awal loh kayaknya. Baru awal. Oh, baru awal lah. Kayak berarti lanjutannya. Iya, mesti mulai menelisik gosek-gosek ya. Nah, terus setelah beliau sudah menikah dengan Ibu Nas, dikaruniai putra, artinya Mbak Gino niku putranipun sekawan. Putranipun sekawan sing bajeng niku bapakipun kula nomor kalih niku enten cuman sedo niku nek mboten lepat laminipun seram terus niku sedo umur 3 tahun. Oh Mas masih cilik. Setelah niku enten ibune adine bapak kula sing ibune Yaket iku. Iya, Ibu Nur Aini. Lah terus terakhir enten cuman tinggal malih. Terus seniki namung kalih. Cuman Mbak Gino niku mupulare dugi sarjana. Wektu niku sarjana ekonomi niku asmanipun Tante Sekar Siwi. Tante Sekar Siwi. Seniki tong Banyumas. Nggih. Terus 3 trane. Lah mulai meniti karir disitulah terwujud perjuangannya beliau. Iya. Jadi perjuangannya seorang suami didukung oleh doa istri. Nah, baik mulai kocak. Angger ngerti nyanyi bojo, walat kok jere Basul juga mau. Nyong sayang banget karo bojone nyong yo. Wong nyong besi jitok. Iya. Setelah beristri dengan Ibu Nas, wis berlaku prihatinnya ya Mbak Gino prihatin, Ibu Nas prihatin. Jadi bener-bener saling mendukung. Saling mendukung. Awal mulanya tapa yang 40 hari 40 malam di Tenggulun sampai nyabrang Serayu. Kowe mung nganuk debok. Jadi tumbuhannya iki debok. Jadi tapane tapang ngeli. Begitu. Berarti guys urung-urung se ekstrim Mas Gandik. Tapi kan Mas Gandik tapa ngeline orang gua apa-apa. Nek guys enggak tebok. Tapi kan lebih suwe 40 hari 40 malam. Oh iya lebih. Jadi mau semangi. Ora ana semangi aja. Aku ngerti cinta Mas Gandik kan. Oh iya Mas Gandik ya. Orang cerdas banget tuh. Nunggu mancing. Oh iya. Berarti yang harus orang ngerti cerita Mas Gandik tapa urung nonton wingi. Nonton desa sing wingi. Pakai mancing. Lah sebenarnya itu 40 hari 40 malam itu tiba jam-jamane. Cara dinane iki tiba jam-jaman. Hitungan gitu. Nilai tibane 40 hari 40 malam. Orang-orang full 40 hari. Ngerti apa ora kok jumlahnya. Kok kan kadang lola loadingnya lama.
Apa bae jam 40? Apa nih? Ya, Mbok. Ya, Mbok. Lagi bahas sing kene. Ya kan maksudnya pemirsa Lowongan ben ngerti ya wong Jawa ki kudu ngerti jam-jam. Iya. Ya apa dina karo pasaran. Ya anak hitungannya yang jatuhnya jadi 40. Apa bagi Mas? Yo. Bangsane kemis apa? Kemis Rebo kemis pagi Jumat Kliwon. Jam 40. Dina karo pasaran digabungna 3 dina. Minggu esuk tibane anemane sing tiba 40 gumantung petungane tibane apa. Wah, rumit lah. Ya moko sekonten maning. Esuk maning. Bahas kuwi mau ya. Ya kowe mau wis tirakat ngeli terus kowe apa maning Mas? Ya, setelah tapa ngeli Mbak Gino habis itu ada tragedi yang menjadikan Mbak Gino fenomenal. Iya. Ki apik banget. Mbak Gino fenomenal. Iya. Apa kowe? Itu yang benar-benar fenomenal. Yang aslinya kan memang sudah dikeluarkan di biografi, cuma itu belum lengkap. Dan yang sejatinya memang ketika beliau sudah mulai payu ya, belum laris, sudah mulai payu. Karena tahapannya payu, laris, terus mumpuni. Sudah mulai payu, datanglah penanggap, tapi nganggone kayak keraton loh Mas, numpake dokar. Oh sandangane. Betul. Ini memang ini asli saya diceritakan oleh beliau almarhum. Sing nanggap gue nganggone dokar apa? Kayak kambing keraton, gawane dokar kereta kencana. Terus datang ke rumah, ya rembugan wayang, terus minta di Cilacap, Segara Kidul. Dia juga ngasih DP juga. Gue ngewe DP, akhirnya berangkatlah ke sana. Cuman wekdal niku bapake kula niku mboten dereng niku napa mengikuti almarhum. Belum mendampingi. Akhirnya almarhum berangkat dibeling karo sing gawa perahu. Jadi sana sudah dijemput oleh perahu. Utusane sing nanggap kowe ya. Carane nakodane lah. Iya. Dibeling jare aja jelingak mburi, anggap bae pentas biasa. Iya. Bos terus mulai berjalan tekan ning tengah segara menangi puser di segara. Yang bisa melihat hanya Mbak Gino tok. Akhirnya perahu itu turun ke bawah. Lebungan ya. Turun ke bawah. Terus ya pentasnya sing nanggap karo sing nonton ya pada baik seperti ini biasa. Ya rombongannya ikut masuk ke dalam. Seperahunya juga. Itu ceritanya beliau loh ya. Iya. Saya tidak mengurangi, tidak menambahi. Memang kenyataannya seperti itu. Terus tanggap sampai mayang nanti tancap kayu nih penontonnya wong biasa suasananya ya kayak tanggapan biasa. Nah setelah selesai beliau kondur tapi sudah melewati pusering segara. Gue nembe pada sadar tas pada telas, perahunya pada telas, kelambinnya pada telas, begitu. Tapi kan selama proses ditanggapnya sama itunya ketonnya tas sewengi ya. Iya. Ning yang menyadari di rumah Mbak Gino itu 3 hari belum pulang. Gue. Jadi dikabarkan Mbak Gino sedo. Karena 3 dina ora kondur kowe emang. Apa masuk carane kotene tenggelam. Iya. Begitu. Lah ini bapak saya tahu informasi seperti itu langsung berangkat ke nyusul ke lokasi. Nunggu nang pinggir tim caranya tim SAR guys pada siap kabeh ambulane. Ternyata alhamdulillah waras selamat Mbak Gino sampai daratan. Wah kabeh pada nangis Mas. Almarhumah Ibu Nas Mbah Wadon yang nangis. Wah pokoknya nanti sujud syukur lah diwai keselamatan. Setelah selesai pulang ternyata sampai rumah lah ini yang ini menjadi pembedaan ya. Begitu pulang uangnya menjadi godong
Oh, anu DP-ne mau kae. Dia sekaligus pembayaran. Oh, Jadi bodong kayak gitu. Dan itu menjadi mulai ketok ular. Buah Gino ditangkap nang Nyai Roro Kidul. Persepsinya masyarakat, ini saya perlu menekankan. Iya. Persepsinya masyarakat bahwa Mbak Gino ada sesuatu sama Ratu Kidul. Entah itu pesugihan atau apa, sebenarnya itu bukan. Bukan. Sama sekali Mbak Gino tidak ada sangkut pautnya tentang pesugihan atau apa, itu bukan. Tapi karena beliau itu sering prihatin. Entah di mana tempat, entah suasana seperti apa, entah itu siapa, pasti beliau tirakat. Nun sewu ibaratnya nenggon sing ora layak, ibaratnya alas gung liwang-liwungan anak ya gelem tapak Mbak Gino gitu. Jadi keserawungannya kepada Nun sewu yang orang zaman dulu kan sangat kental dengan hal-hal seperti itu kan, cuma tidak memuja begitu. Dan itu pun diajarkan kepada saya. Kok di dalam prihatinmu aja nyembah sadane Gusti Allah. Itu Mbak Gino loh. Jadi Mbak Gino hanya menghormati gitu. Sapa wonge sing ngarep dicek Brian ya ayo monggo begitu. Nah, setelah next informasi yang saya dapatkan itu Mbak Gino dengan Nyai Roro Kidul, Mbak Gino itu pernah tirakat di pantai selatan Tapah Brata begitu. Tapah Brata pernah ketemu dengan Nyai Roro Kidul dan nganang-anane tembung gampangannya ya bisa dicerna itu Mbak Gino DM-an, bukan dijadikan budak atau bukan, itu salah besar. Itu hanya sebagai ya kayak nyong karo jenengan lah, seduluran. Gitu. Teman, tekan ngaringannya ya diwedangi. Nyong ngaringannya ya gawat. Dan akhirnya setelah terjadi tragedi itu, Mbak Gino kan selalu bulan Sura, gue mesti mayang nang daerah Sentolo Kawat. TPI Cilacap itu pasti Mbak Gino nggak pernah bukan Mbak Gino sampai Mbak Gino seda pun Mbak Gino gerah pun Mbak Gino nyamayang dan setiap pentas net pas aku menangi dewek aku cilik waktu kowe nyung ya arep mlebu SMP lah nek ora salah ini kan wis nalar kenapa saben jam 11 bengi mesti wong anu terang ya anak udan tapi kan TPI-nya di dalam gedung ya. Kenapa udannya mlebu gitu. Jadi angin udan kuwi pada mlebu panggung. Pasti itu jam 11 malam. Dan nek sing pada bisa niteni sebelah wayang beberang kanan pasti di situ harum banget. Kayak anak bayangan sosok wanita berpakaian gue. Gak pernah saya tanya saking itu kan wongnya ngotot ya ngeyel ya ngeyelan saya pengen ngerti loh pernah saya tanya itu sih bayangannya nopo Pak ya Ratu Kidul cuman memang beliau mengajarkan aku karo Ratu Kidul orang-orangnya aku nyembah karo Ratu Kidul tapi beranian gitu. Ya mungkin karena dia mau laku tirakate juga manceleng berarti kan ngormati sepada-pada umatnya Gusti Allah kan yang apa sing ora keton kuwi ya umatnya Gusti Allah. Iya ku mau gitu main dia. Nah terus gue mikir wis tekan payah gue lah terus bar gue kenapa? Kira-kira story-nya mana kan? Wah itu banyak sekali Mas. Ada yang menyatakan bahwa Mbak Gino semalam itu ditangkap 2 tempat. Itu memang ya monggo lah survei sendiri. Iya. Memang gosipnya seperti itu. Apa sih arane ya sifat pira ya, sifat rolas apa pira jadi bisa ditangkap nang tempat rolas. Padahal sih Ki Longan bisa ditangkap nang tidak 50.000 tempat deh. Karena nang YouTube. Lo kan nonton akeh banget kan sifatnya mau rolas akeh banget ya. Kira ceritanya apa Mas Tiko Mas? Iya. Jadi ceritanya gue menurut informasi yang saya dapatkan dan itu real nyata, gue Mbak Gino ditangkap nang Cilacap. Tapi wong Sokaraja ki ngerti bahwa nang Sokaraja juga nang Mbak Gino. Gue, ya pentas gue. Dan saya pernah tanya ke Mbak Gino, loh, Bapak dengan sakit niku nggih mayang ronggon niku anu kalih nggon.
kok bocah ya urung ngerti takaran kaya gue. Cuma seperti Kok bocah ya urung ngerti usulnya. Jadi memang ana tahapan-tahapan bisa sampai tekan ngono. Ya kowe ora kabeh bisa kaya kowe. Kowe yang ngelaku kreatif ini bebet. Ya sih difasilitasi kan kowe teknologi informasi lah. Iya bener. Siki kayak kowe bisa nang pirang-pirang gon tapi nggak. Iya, wayang online. Dan setelah beliau dapat masyarakat semakin mengenali bahwa Mbak Gino ternyata dalam sangat-sangat fenomenal. Gue tahu ditangkap dia mayang tahu nonggon dan sampai pernah ada sing gangguni. Itu pernah. Itu pernah. Dulu yang sebelum saya belum ada sampai saya sudah ada saya juga menang dari. Next saya waktu itu belum ada. Mbak Gino ini diganggu lho. Diganggu jadi tebukane wis jere atos. Atos. Langsung jahili lah ya. Sampai Mbak Gino itu kontal gitu. Pernah tapi alhamdulillah bisa teratasi. Ya samalah ketika saya mulai cerita iki kae. Kebiak terus akhirnya kudu dimutahna dhisik ya mungkin Mbak Gino kontal tapi alhamdulillah Mbak Gino bisa ngatasi mayang lah. Ketika saya masih ada itu saya menang sendiri. Mbak Gino itu pentas ya begitu ditancapnya angel banget. Tebokane ya. Cuman Mbak Gino ketika ya ngono ora apa-apa. Ngono deh ora tayang balik. Gitu. Setelah selesai pagelaran ternyata udah lagi pada mengikuti kan Mas, kan pada balik kan. Kayak anak salah sawijining penonton ora bisa ngadeg sakang kursi penonton. Itu Pak berarti saya SMP. Nyeksini dhewek ya Mas. Wong kuwi jadwal obah. Nun sewu ya, wong saya menyaksikan sendiri. Dadi wonge kan jagonge kayak iki lho. Bungkuk kayak iki. Tapi kalau melangsa kayak lah. Terasa lukane awake iya. Akhirnya Mbak Gino lewat di depannya minta maaf. Ini caranya ya pangapura lah. Akhirnya di pangapura ning Mbak Gino tempetane ngadeg kayak wong buyutan kayak kan. Percaya punya kita. Cuman ada yang kalah. Ada yang kalah ketika Mbak Gino bisa menancapkan KPT mari tebukan kowe nyatane kayak jeblugan mercon lah. Memang saya juga dengar jetor gitu Mas. Ternyata udah masuk mobil mau pulang ditelepon. Nun sewu Mbak Gino kan ketika Ibu Nas sudah tidak ada beristri lagi tapi istrinya 2 diijab bareng juga. Nah itu yang istri yang kedua Ibu Warsini berarti Mbak Inyosi nomor loro jatuh ketika lagi ambil air wudhu. Nang dalem. Jadi memang imbasnya bisa ke keluarga. Barang klinik dulu itu. Mbak Warsini jatuh lagi ambil wudhu lalu dibawa rumah sakit alhamdulillah terselamatkan. Itu suka dukane dan dalang berarti nyampar ya Mas. Nyampar ya Pak lah ya. Ora tumuju maring wonge, tumuju maring keluarga. Itu wis pedomane. Nah, kuwi mulane sing mau bener kowe antane Mbah Nas karo kowe memang kudu maju bareng karena kayak gitu. Ben supaya ki tembakane ndem ora seneng ki ngaringane ora pasamane iki lho. Ki salah siji sing menurut nyong ya. Sing salah siji Mbah Nas mau ketunu kuwi karena niate wudu tok. Bukan itu Bu Warsini. Bu Warsini. Bu Warsini kan wudu dadi wis alhamdulillah Gusti Allah. Ya rasanya ya gitu. Jatuh kayak batu jatuh lah. Kayak batu jatuh di genteng terus habis itu jatuh. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Iya. Mulane apa-apa kudune iki tetep kudu eling lan waspada iki ya. Selamat Gusti Allah. Maka dari itu dengan adanya seperti ini memang tanggapan masyarakat yang belum tahu sejarahnya Mbak Gino kebanyakan ada yang miring tentang ini Loro Kidul, tentang ini. Jadi ya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Lengan Banyumas dengan adanya seperti ini semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat juga. Karena angger beredare ora bener kan dadi
apa ya beban karo keluarga. Betul. Masalahnya seperti itu. Padahal kalau Denus sebenarnya orang kayak gue. pas banget longan ki memang genapa longan ki solusi lah Mas insyaallah. Kayaknya dukung pisan lah. Iya, oke. Sapa bagian longan ki mesti solutif temenan. Ya anggere pengen ngisor kene iki. Komen sampai sing ngarep ditekan. Ya, terus sing usahane kurang laris. Ya komen kono dadi dadi para tuku. Iya. Usahane kurang laris mengene. Masalah percintaan ngene. Ngomong dewek. Bojone kan atine wis unlimited. Iya. Wis paham banget. Dadi wis dipedhot pokoknya. Urusan ki ora anu ya. Tapi paham. Tapi memang antara seni memang harus kayak gitu. Kalau tidak ada kesepahaman, tidak ada saling pengertian, yo sudah cacuk. Karena itu kan aman. Ngono koyo kodok. Gede omongnya tok. Ono ya bah. Jaluk sangu yang ngarinyong. Nyong dewe. Iya. Kecutat dewe kan iya. Nyong ora nanggapi soalnya iya. Loh, kok pada? Coba waktu itu. Iya, ora apa-apa istilah. Ayo dilanjutin. Nah, kowe mau wis di lararuruh namaning lah. Bar kowe ana maning sing kelanjutane ora. Iya, sing guru ngerti iki. Jadi sebare Mbah Gino sudah mulai apa? Laris. Ya kan bayu terus laris kan. Ada titik di mana Mbah Gino itu ngelang-lang. Ngelang-lang deh caranya apa ya? Ngedon lah, ngedon. Nah, itu ing babagan mayangnya maksudnya? Iya, mayangnya sempat ngedon dan pernah nggak mayang selama 1 tahun. Maksudnya kayak wis bebel lah gitu. Ya titik jenuh. Itu ada titik ketika Mbah Gino ngelang-lang ketika ditinggal almarhum Ibu Nas. Iya karena kowe mau cara wong kene kan pasangan sing mendukung anak gotang ya gitu. Mendukung sekang awal. Terus mungkin ngisor-ngisore dan urung ana perapat-perapat sing arep anu gue lo sing arep terusna ya lho. Jadi ketika ngelang-lang itu ditinggal Ibu Nas. Itu 1 tahun blas ora mayang. Ditanggap apa ya ora jadi anak sih nanggep anak gitu. Ya ora pedot. Tapi rasa nggak bisa dibohong. Iya. Pas kayak ngapalah gue. Dan itu saksinya bapak saya juga tanya. Dan mulane bapakku weling golek bojo sing kaya almarhumah Ibu Nas. Sing bisa mendukung benar-benar lahir dan batin. Nah, terus Ibu Nas seto Mbah ngeleng-lengan. Akhirnya disupport sama keluarga. Akhirnya dilakoni maning mayang. Mereka Mbah Gino karena itu waktu itu ada event sing rekaman kita lho Mas. Seri Baratayuda. Nah, itu kan menambah moncere Mbah Gino. Nyong melu nang kono tapi nang seri edegan ciliknya. Nyong Iza fotone. Iza. Nyong curhat sisan kok ora ngerti. Nyong kan dadi kuda lumpingnya apa? Iya. Ora nyong dadi beki nyong. Lah kacamataan biyen nyong. Tapi ya ora apa-apa. Terus kowe dadi moncere nang seri bar itu nyong yang ngelokna kowe main banget temenan. Terus akhirnya dadi mumbule maning ya. Dan di situ kan ketika proses rekaman Baratayuda. Nah, ini yang menjadikan mitos dalam Banyumas. Kenapa dalam Banyumas tidak boleh naik dalang sing urung cukup umur, urung mumpuni aja nglakoni lakon 1 Gojali Suta, 2 Ramatamba karena korbannya Dewi Lampet tumbale, yang ketiga Baratayuda. Perang soalnya. Iya. Itu menjadi mitos orang Banyumas dalang sing urung umur urung kowe aja nglakoni kowe. Laku tirakate urung. Akhirnya ya Mbah Gino tetap nglakoni cuman ketika rekaman minta sesaji itu komplit. Padahal rekaman tok lho Mas. Nah, itu tapi kan tetap lakonnya gue tetap sih. Iya. Jadi kan rekaman kan seri Baratayuda. Nah di situ kan adiknya Ibu Nas itu Ibu Suwarti. Ya, Ibu Suwarti berarti kan adiknya Ibu Nas dan di situ mulai Mbah Gino ada yang support. Semangat. Walaupun itu adiknya Ibu Nas. Iya. Gitu lah. Di situ ketika Maya terbawa apa ya euforia. Ya cara nyonge ya dalang sing ndongoni sindene ayu semangat.
Kita kan ngene semangat juga. Terus akhirnya sama Ibu Suwarti nikah. Turun ranjang ya. Dengan kesepakatan keluarga akhirnya diperbolehkan, dan ketika itu juga sudah ada Bu Warsini. Akhirnya diijab bareng, akur bareng seumah langkah-langkah. Alhamdulillah. Itu contoh pisan. Nyatane aku ya mayang tiru Mbah Gino. Blangkone tiru, busanane tiru, kabeh serba tiru Mbah Gino. Durung teng tiru apa bojone loro. Ki maksudnya rencana. Iya. Bu. Aman. Tapi mah kok ngerti publikasi. Kan wis unlimited. Ya piring pecah ya toh. Suara piring pecah ibu nek. Dan itu ada kisahnya juga ketika Mbah Gino kan terkenal Petruk ya. Ada Petruk Gandrung, Petruk Tundung, kan tentang gandrung. Nah itu di situ membawakan bahwa Mbah Gino sedang gandrung dengan Bu Suwarti. Janjane. Jadi makane yuk mabang. Lah kan Petruk kan jodohnya Krisnawati. Iya. Terkenalnya Petruknya Tilati. Iya. Itu jane anu sanepane kuwi. Yang luar biasa di situ. Jebule karo miring anak. Iya. Itu jadi luar biasa almarhum. Subhanallah. Aku anu gue ya, inspirasi gue. Ngapa? Nah, sebenarnya ngarep mayang, Terus? sebelah bojone nyong, ya ngono terus aja Apa sih bojone kok Warti? lah ya kodok-kodok bae. Saya mau nonton dong. Iya, nyong tak meneng banget ya. Nur Fika Hernawati. Oh iya. Baliuman nyekel parut. Tadi sedulur lo anak anggen nang episode ngesok pemandan bareng. Ya ben nang paru. Oh, headline news ya. Iya. Bos longan luka terparut. Nah, oke, sip. Terus Akhirnya beliau menikah dengan Ibu Suwarti dan juga Ibu Warsini. Terus berjalan sampai beliau mulai sepuh dan sebagainya. dan itu supportnya luar biasa. Oh, sangat luar biasa. gardan cici ke double gardan sih. Loro sing dukung pisan lho. Jadi secara moral dan doanya kan loro. Jadi korban gue ben Ya ora kayak. loro. Lah iya ben luwih. Orang kau sing dongakna papat. Anakmu telu? Oh iya bener gue. Loro Tapi sih. tambah bojo maning kan? 5. Ngawur. Loro sih nggak ngapa, ya suka papat. Nah, aku papat susah. Kan duwe papat ilang telu garis siji. Nah, Angger loro, Iya. ilang loro entong. angger papat pada niti karyakna siji gajian 6 juta kan 20 juta. Tahu. Kira kita makin orang itu gue. Aja dituang gitu gue. Kok dipit ya. Nah, terus anu perjalanan nanti tekan Moncere, tekan anu ke karire. Nah, terus apa maning ge? Berarti setelah Oke. beliau sudah menginjak kesuksesan dari rekaman sampai beliau beliau sempat mencalonkan diri Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, DPR, anggota DPR ya. Itu pun karena ujubnya beliau, dalam arti nyong kepengen jadi anggota dewan ben go cerita anak putih. Iya. Tapi Itu kepengen sih macam-macam ya. kan setelah rekaman sukses kan, terus menikah dengan Ibu Warti dan Ibu Warsini. Setelah itu mencalonkan dewan, jadi cuman nggak sampai satu periode, setengah mandek, mergane ya kan karena politik ya. Iya. Jadi ini kembali lagi memang kita sebagai orang seniman jangan seniman yang berpolitik. Iya, akhirnya orang Betul. fair ya Mas itu. Betul. Orang bisa plong gitu. Karena tugasnya masing-masing lah. Ya. Mending pancen asline darah juga wis Betul. Ya. Ya. Walaupun bego-bego diriane tetap ya mungkin tetap ora maksimal iki lho. Iya, orang optimal ya tetap benar gue. Nah, barang wis tapi ya wis tahu kan pelaksanaan jadi anggota Dewan. Banyak kabupaten ya, Mas. Kabupaten Banyumas. Ya wis itu orang perlu wis kena ngrembak kaya gue. Siapa sing ora kenal? Dan itu tanpa nun sewu, tanpa Beak. Iya. Tanpa ada bener-bener perjuangannya. Iki misalnya wilayahku nyentek mayang nang kene. ya gue cintanya gue bagus. Orang gue. bayaran orang apa jenenge mayang deh.
Jadi ya tetap baik pengorbanan. Ya iya. Dan itu sampai keucap ngendikane beliau besok kapan mbok bisa anak putuku ana sing duwe bojo anggota dewan terwujud. Bojone putune Mas Juli. Alhamdulillah. Kowe main banget ceritane kowe Jan. Beruntung bae dina piye wis Jan. Oleh juga menjelaskan kenapa itu. Ora. Ya biar ngapa kuwi beruntung banget kowe cerita sing Jan. Ora sekang jere-jere tapi dan sumbernya ki terpercaya. Mas Gandik wayah Sugino. Dalang jebret. Orang ngerti artinya jebret, Mbok? Tonton sing sini. Melalen sih. Sebabnya kenapa kudu ngomong sing pingi? Sebabnya ya kelalen. Tahu lah. Nyong ora mungkin kelalen tapi ora mungkin demongna. Iya, Pak. Mas kowe wis tekan mau ya. Lanjutannya ke priwe. Pokoknya Jan. Oke. Ini kan wiwit lah Mbah Gino lahir, bikin perjuangan Mbah Gino ketika remaja sampai menjadi dalang fenomenal dan ini tentang sedane Mbah Gino, proses sedane Mbah Gino. Terus bulan ya 2012 pertengahan memang Suwargi sudah gerah-gerah terus. Cuman beliau menutupi karena pada saat Agustus kan ya memang beliau sangat menutupi. Tapi Noko yang tahu ya hanya istri. Bu Warti dan Bu Warsini tahu, cuman menutupi kepada keluarga. Dan akhirnya sudah tidak bisa merasakan, sudah tidak kuat merasakan sakit. Akhirnya masuk ke rumah sakit Bunda Purwokerto. Masuk ke rumah sakit Bunda Purwokerto sebenarnya sudah disarankan oleh dokternya supaya langsung ke Jogja operasi. Tapi ternyata beliau menutupi karena beliau memang takut dengan alat-alat operasi, alat-alat medis. Akhirnya keluar dari Bunda. Gerahnya apa itu? Gerahnya dulu ada sesuatu di kantung kemihnya. Jadi yang menghalangkan beliau. Karya ya orang itu ya memang dalang kan duduk, ngempet nunsewu, ngempet nguyuh dan lain-lain gitu. Akhirnya setelah keluar dari rumah sakit Bunda, berarti seminggu kalau nggak salah seminggu keluar dari rumah sakit Bunda, ada tanggapan. Nah ini yang menjadi ya yang juga waktu gue merebus milih juga ya. Ada salah satu daerah yaitu di Sumbang, lapangan apa sih ya? Pokoknya daerah Kembaran, lapangan Kembaran, lapangan Kembaran. Dekat Pak Maroto berarti ya, lare. Nggih, lapangan Kembaran, gue njaluk lakon terserah Mbah Gino lakonnya nopo katanya. Karena posisi habis gerah. Wong sini masih diinfus kan, masih bakal infus. Nah, aku kan natani wayang. Otomatis pas arep pentasnya nyong takon kan, nun sewu Pak, badhe lampahan nopo. Abimanyu gugur. Loh, aku kan langsung tek karena selama beliau dalang secara live ora tahu sebenarnya lakon Bharatayuda. Berarti dia anaknya mau rekaman tok. Selian itu orang anak. Padahal mitosnya. Nah, gue aku mak bertetep, aduh. Aku sing natani wayang kan terasa ya. Non sewu Pak, posisi Bapak sudah habis gerah sih. Akhirnya aku usul, non sewu Pak, mbok bilih saged ampun lampan niku. Loh jawabannya almarhum. Lah aku bocah ngerti apa? Mbok sinawane nyong wis mandeng dalang nyong arep mboto iko. Kayak niku ngendikane, gua nyong waduh, dene iki ngendikane ya. Aku gue natani wayang lebih merebes milih. Kok gemeter nang ati ya. Merebes milih mergane apa iya apa ora ya, kok bapaknya lakon kiye. Dan ketika itu keluarga sudah kumpul semua menunggu Mbah Gino pentas. Jen dilakoni Mas, mung posisi nembe metu saka rumah sakit. Nenek esik bekas infus esik. Manggon transit ke sarengan be Mbah Gino. Nganti keluarga ke pada lah priwe ke ngene yo. Ketika sudah berbusana keluar dari transit gua gawe pol Mas Jember langsung cenggerek langsung iki itu dan keistimewaannya beliau tadinya yang suntuk yang lemas barang wis nganggo
busana dalam, keluar pakai jubah. Ngeri nih kok. Gua kayak orang riang ya Mas gue ya. Tatak banget. Melampai tindaknya ya enggak kayak orang kayak wong riang biasa. Dan kayak orang wong sakit ya. Setelah masuk ke panggung, perjanjian kepada panitia. Oke, lakone Abimanyu tanjab tawa Abimanyu gugur. Nih anggar Abimanyu wis dipateni tancep ayon. Terusane. Iya. Akhirnya penonton lapangan yo. Full penonton, bukan full parkiran lo. Full penonton. Penonton di dalam anteng pada lenggahan. Saya lenggahan seperti kayak masnya kayak kasih itu nggak terus. Barang tengah malam gue setelah gara-gara Abimanyu kan ditanjab. Iya. Tor memang aku ndeleng buri kan penonton kan. Penonton itu pada ngatik loh Mas. Anak apa? Bukan abang gelut apa anak copet ya. Biasanya kan saya seperti itu. Karena geger loh pada gini ngecung-ngecung gini. Apa ya? Nah barang selesai banyak yang telepon ke almarhum. Pak, niku nopo Pak? Wah, ndalu pas Abimanyu diranjab, thinking clear niku kayak baru lho. Kayak baru lho. Terep gitu ya. Tuh mabur terus mudun nang transit. Yang buat istirahat gitu. Itu memang jadi penonton menangi kabeh, Mas. Wong aku sing nang panggung kan ora ngerti yang tutupan tarup sih. Gue. Besok sini selapangan gue. Selapangan orang kembaran pasti pada tahu semua. Kembaran komentar gue, kembaran. Ya kok komentar gue. Ngunang komen ya. Terus ketika sudah pada tanya informasi aku takon wah ndalu niku napa nggih Pak sing medal dudu apa-apa ngotri anggar wis orang anak kowe ngerti. Nah di situ aku mulai dari itu Mbak Gino langsung masuk rumah sakit Banyumas. Nah masuk rumah sakit Banyumas wis pokoknya saya dititipi ini itu dan lain-lain. Wis ngendikane udah ngendika jauh. Akhirnya saya ijab, Mbak Gino berangkat ke Jogja. Jadi Mbak Gino sebelum berangkat ke Jogja kan kepengen menangi yang ijab. Iya. Berangkat ke sana ke Jogja, sampai Jogja kan di bawah ambulan. Iya. Sampai Pak Geralang berhenti. Oh Pak Geralang Banyumas. Iya. Gak mau naik ambulan. Mintanya naik mobil pribadi. Jadi sini di ambulannya kosong. Ambulannya kayak buak dalan. Iya buka dalan toh. Pasiennya sih nang buri. Gue. Setengah jalan lagi. Susternya ikut di mobil pribadi. Di Purworejo berhenti nggon Bangkowang apa ya nek. Iya nggon Bangkowang. Waktu itu putrane Mbak Inge kan masih kecil. Iya. Aku kepengen ngambung lintang, jenengan lintang. Mobilnya berhenti semua keluarga. Wah di situ merebus milik aku. Aku pengen ngambung lintang dok, diambung di sungai. Berarti buyut, sing menangi buyut terakhirnya itu lintang. Berangkat lagi ke Jogja. Tumuju Marik Anur. Rumah sakit Anur. Tumuju Marik rumah sakit Anur. Anur tidak bisa menerima karena kurang alat. Terujuk lagi ke Panti Rapih. Jogja. Nah di sini luar biasa kisahnya. Panti Rapih itu kan rumah sakit Nun Sewu Kristen, geng. Rumah sakit Kristen. Jadi tentang hal-hal gitu kan nggak tahu. Iya. Pak, tapi ketika Mbak Gino masuk Panti Rapih, ya namanya orang kejawen ya, zaman dulu kan luar biasa. Masuk Panti Rapih kejadian dari A sampai Z luar biasa. Luar biasanya aku penasaran kok. Ini perasaan pisan kok. Pertama masuk tes, masuk ke IGD, saya dipanggil. Mbak Gino itu ngendika, tapi mohon maaf gak bisa saya sampaikan karena itu primas. Setelah itu saya selesai keluar, Mbak Gino masuk ke Bangsal. Iya, perawatan. Iya, masuk ke perawatan. Wis ayem kan, Bapak bisa mari ge. Keluarga udah optimis sembuh Bapak. Ternyata jam 10 malam merinding.
jam 10 malam udah pada tidur tuh. Sing urung turu mung aku tok karo bojone Yakut berarti sing urung turu. Aku diundang, Dik ngene, oh nggih, Umer. Jajal kok suluk. Lah ampun Pak, boten enten gender mbok blero nyang kan. Nyampe kenapa suluk? Akhirnya saya suluk. Setelah saya selesai suluk, Bagino kayak suasananya jadi kayak jen mayang. Jen mayang. Akhirnya aku kan, waduh, berarti ya akhirnya aku buka ramahku loh. Pak, ampun sare Pak, apa kayak ini? Ya udah ditunggu ya. Jam 12, jam 2 si Rini bojone aku tuh kon nembang. Kon bawa ngidam sari. Suasana jen kayak wayangan ya jam 2 gara-gara. Iya. Bener-bener kayak wayangan. Sampai puncaknya itu jam 4. Entah saya nggak tahu di dalam imajinasinya beliau pada kala itu nggak tahu apa tapi beliau yang mayang itu beliau maksudnya. Almarhum Bagino yang mayang sendiri. Jadi yang saya tidur di ini apa di bed pasien dia kayak dalam tapi tangannya anteng biasa. Jam 4 kita wajah tancap kayang kan sedurunge tancap kayang kan ana berkudara tayungan. Nah jam 4 Dik tolong aku dikendangin anak tayungane berkudara. Mboten enten kendang Pak. Bukan kok tutup kayang. Oh nggih lu ngono dadi jemblungan kan. Tak ngono tandel, tapi tangannya sambil gini. Oh, astone gerak siki gerak. Selesai kok nganu sendiri. Duh Allah. Aku ngrentas merinding aku. Pas lagi duh Allah. Bres udan gede. Nang kana rumah sakit. Bres udan gede, udan angin kan. Pintu tutup, jendela saya tutup. Terus bapak mboten saged almarhum juga belum bisa sare, belum bisa istirahat. Ternyata ada racun yang terkena benda, jadi menyebar ke seluruh tubuh. Kayak gitu kan harusnya dicek oleh pakai kamera yang kecil itu. Cuman itu nyentok lukanya, jadi virusnya menyebar, kejang kan. Iya kejang. Wah aku ngono rasanya lap-lapan lah ya. Iya lap-lapan ya. Bapak kuat, saya seperti itu. Anggur bapak orang anak nyong kan dawa jangan bapak orang anak aku pribadi jadi dalam. Dia sampai berambang ya. Terus paginya dia itu dokter dokter menyarankan suruh cuci darah. Kan pemasangan ini ya namanya. Pokoknya pemasangan yang buat saluran darah. Iya. Loh aku deg-degan Mas, karena beliau kan takut dengan alat medis. Tensinya naik terus, bila normal langsung dibawa. Nunggu nih aku nganti wirid. Aku selama Mbak Gino itu nggak pernah lepas tasbih. Wirid terus sembahyang Mbak Gino sampai bisa memasukkan alat itu yang untuk cuci darah. Alhamdulillah. Dan puncaknya ketika Mbak Gino sudah harus masuk ICU. Setelah cuci darah, Mbak Gino tidak sadar. Dokter menyatakan bahwa harus di ICU. Harus dipasangi alat-alat. Aku ngono kayak wong wae menungsa ora anak balunge. Saya dilolo. Iya. Mbak Gino koma yo. Apa seperti itu. Terus Mbak Gino masuk ke ruang ICU. Ruang ICU-nya kan jadi ini ruangan ya, terus jendela. Di sini yang buat transit penunggunya, jadi nggak bisa di dalam. Benar, ICU cuma bisa lihat di jendela. Kaca, terbuka terus bisa nyawang nang jendela tuh Mas. Iya rasanya yang apa ya. Nah, ketika sempat sadar, Mbak Gino sempat sadar kan, sempat bisa ngendikan seperti Pak. Di dalam aku menangi. Beling. Nah ini yang menjadi pembelingnya Mbak Gino. Kok sing bisa nerusna aku aja ninggalna gagraku aja ninggalna wayanganku. Kok kudu bisa akur karo adimu angger kok bisa akur kok bisa kayak aku. Itulah tangan di kanan beliau. Pesannya beliau. Langsung Mbak Gino drop. Lah setelah Mbak Gino drop kan jadwal masih ada Mas.
jadwal masih ada. Jadwal manggung. Ya. Nah, ini yang terakhir nih, jam terakhir di Cilongo, Karanglon enggak salah. Aku karo adikku mayang adas. Firasat udah gak enak. Yang pulang kan saya, adik saya, bapak saya yang pulang. Ganteni. Iya, ganteni Maya sih. Iya. Terus sama bubar sini. Pulang kan, ganteni anu dalang sih. Mayang gue, rasanya rombongan yang ngedon, nusewu nih, merinding ya. Bawaannya beda lah ya kayaknya. Merinding banget. Mayang wis lemes sama ya. Barang selesai mayang, kan aku kupu-kupu gede, pakai kupu-kupu kebon kayak gede banget tuh. Kepak. Jen mandek nang kelir lu. Tas ya. Pas rampung. Iya pas rampung aja. Tas mandek nang kelir lu. Apa ya bisa rasa apa? Mudun panggung gurung sempet ganti telepon dari sana. Kagian ngene bapak kritis. Wah, langsung ngeprat sana Mas. Bapak yang bawa mobil, yang di mobil saya, istri saya yang dulu, terus Yakut sama istrinya juga sama Bu Warsi. Iya. Wah, terus berangkat ke sana. Di tengah jalan kan ngurung sarap ya. Iya. Nyongke wongnya kencotan. Jadi harus kencot keringet adem. Iya. Aduh, enggane juga melu semaput yo. Kok ana telepon, bapaknya wis normal. Wah, lega kan? Lega akhirnya makan. Setelah makan saya kenyang, saya sehat, telepon lagi. Bapaknya kritis maning. Aku ngene enggane kon mandek di sini kon mandek. Itu nyata, Mas. Itu nyata. Kayak kayak putuku anu kali gejat nyong sehat di sini gini. Demi Allah itu nyata. Akhirnya berangkat ke Jogja, akhirnya keluarga sudah pada kumpul di sana. Sudah kumpul di sana, kok bapak normal. Akhirnya keluarga kan logro lagi. Akhirnya keluarga pada nginap tuh di dekat Pantai Rapi kan ada suatu hotel ya. Ya, penginapan ya. Akhirnya nginep di situ. Jam 10:30 pada balik ke penginapan. Malam 11 malam. Ya. Ngana-nganane iki wis mbae kayak nyimpe lho Mas. Iya, iya sehat sih. Mbae nyimpe. Mbae nyimpe sing mlebu ke Mbah Buwarti tok. Liane pada wong mbah iku yang pertama udah lagi muter bundaran itu Tugu Jogja. Iya, anu arep nginep nginep mau. Sudah aku lagi posisi lagi di hotel. Nah, 11:30 saya dapat kabar bahwa bapak sudah nggak ada. Sing ngabari dine Yakut, Patrem jenenge. Dodok-dodok lho. Mas, bapak udah nggak ada. Sing bener kowe lah. Wah, berangkat ke rumah sakit. Saking ora percayane Mas, kan lift mencet lift kan suwe banget ya. Dadi kebawa emosi, aku ngantem lift lho. Ngantem lift nanti liftnya kempot tuh mes aku ora peduli sebenarnya aku udah munggah anak. Akhirnya sampai sana memang bapak sudah enggak ada. Aku nono lemes, tapi ada salah satu kejadian yang aneh, tapi itu memang menjadi luar biasa Mbak Gino. Ketika saya tanya itu saya dari ini keluar kayak hijau loh, mana terbang. Gua harap mencelok neng tapi akhirnya terbang. Itu banyak yang melihat. Kayak cahaya kan kayak hewan aja begitu. Iya kayak cahaya lah gitu. Mesem, bagus rupanya. Itu aku langsung nyocok Mbah Gino. Dan mau gimana lagi lah. Kersane Gusti ya padahal saya sholat tahajud nggak berhenti saya berdoa aku kepengen kado ulang tahunku mbahku mari. Januari soalnya mau mbahku ya. Iya. Dan kan 20 Januari padahal seminggu lagi saya ulang tahun. Dan ya kersane Gusti seperti itu dan akhirnya saya ngugemi dan memegang pangandikanipun beliau. Kenapa saya kok nggak mau memperlebar tentang pedalangan? Karena saya punya pegangan dari pangandikannya beliau. Saya harus mempertahankan benderanya Mbah Gino, tapi dengan cara tidak menghilangkan jati diri saya. Iya, benar. Iya. Gue mau main badbok. Nah, sing pada ngerti dadi ngerti kayak juga kena nggo kaca benggala, kanca-kanca generasi muda sing arep kepengin ya duwe profesi apa bae pengen bisa sukses ya memang tetap butuh anak usaha sing bener-bener luar biasa. Usaha doa. Duit doa usaha ikhtiaran tawakal. Angger wis usaha bos dari pasarana mari Gusti Allah. Nah, kowe mau wis weling-welinge ya paling ora wis njenengan nggo ugeman siki ya. Iya. Ya. Nah, terus karo
kesan-kesane lah ya, kesan-kesane Miki ki wis dianuna storine Mbah Gino lah, terus ki mungkin karo peweling nggo kanca-kanca dalang-dalang nom. Tawa nyong bukan dalang Yo apa? Kok biasa dalam kerusuhan iki? ngawur lah. Nggih pawelingipun kula kangge sana kadang rencana pedalangan Desa Banyumas, SK dengan Banyumas, bahkan seluruh dari kalangan manapun, saya meminta doanya untuk beliau almarhum Mbah Gino itu satu. Kedua, monggo tetap harus nguri-nguri budaya wayang gagrak Banyumasan. Ya, sing wis dirintis yang sudah gimana pedihnya, susahnya beliau sampai memperjuangkan wayang gagrak Banyumasan. Di situ bisa menjadi inspirasi, dan saya berterima kasih sekali lagi pada Halongan Banyumas. Ini kisahnya beliau, semoga menjadi inspirasi panjenengan semua. Jangan pesimis ketika kita gagal, tapi kita harus optimis karena ke depan masih akan indah pada waktunya. Amin. Aja dadi awaking wong liya tapi dadilah awake dewek. Nah, gue sip apik gue. Sip dadi kaos. Iya. Matur nuwun, Pak. Sama-sama. Mas Gandhi, moga-moga tetap sehat, semangat, mau nyong ya mung bisane ndukung kayak kiye Mas. Ya, karena ben kabeh dipasrahna karo kompetensine dewek gitu ya. Semangat aja kelalen, like, comment, share, subscribe. Terus ajak kalian juga di-subscribe, dikunjungi ke channelnya penjelasannya dalam Gandik Channel. Nah, itu tunjuk ngoben story-story sing urung ke gosek sana nang kono kabeh ya. Matur nuwun Mas Gandik, nuwun pamit, mugi-mugi andum selamat kabeh, salam dari keluarga Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang.